Salam jemaat Tuhan, di dalam program Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita sepanjang hari ini. Mari kita membaca ayat kita dari Yakobus pasal 2 ayat 26. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman sejati harus membawa perubahan hidup. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita membaca ayat kita ini, kita melihat di sana bahwa ada peringatan yang sangat serius untuk kita semua, bahwa iman yang hanya diucapkan tanpa diwujudkan dalam tindakan nyata sama seperti tubuh tanpa kehidupan, atau dengan kata lain bahwa kehidupan yang tidak ada gunanya. Jemaat Tuhan, kalau kita melihat surat Yakobus ini, kita menjumpai bahwa surat ini ditulis oleh Yakobus sendiri, yaitu Yakobus saudara seibu Yesus, yang menjadi salah satu pemimpin jemaat di Yerusalem. Pada saat itu banyak orang Kristen mula-mula percaya kepada Yesus, tetapi dalam kehidupan sehari-hari mereka mulai kehilangan kekuatan untuk hidup sesuai dengan iman mereka. Ada yang hanya puas dengan pengakuan iman mereka di mulut saja, tetapi tidak menunjukkan kasih kepada sesama, tidak menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik kepada sesama di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Karena itulah Yakobus menulis surat ini untuk menegur dengan kasih dan mengingatkan mereka bahwa iman yang sejati itu harus selalu tampak dalam tindakan sehari-hari. Pada zaman itu banyak orang Yahudi percaya bahwa cukup hanya dengan mengetahui hukum Taurat itu sudah cukup untuk menyenangkan hati Tuhan. Tetapi Yakobus menekankan bahwa bukan hanya mendengar atau mengetahui firman, melainkan harus melakukannya. Sebab Tuhan tidak mencari iman yang kosong, tetapi iman yang hidup, yaitu iman yang menghasilkan kasih, iman yang menghasilkan pengampunan, iman yang menghasilkan pelayanan, iman yang menghasilkan ketaatan dan sebagainya. Ini adalah konteks mengapa Yakobus menulis kata-kata yang keras ini. Untuk apa? Untuk mengguncangkan umat Tuhan supaya tidak terjebak dalam iman yang mati. Nah, kalau kita melihat situasi kita hari ini juga tidak berbeda jauh dengan keadaan kita. Banyak orang percaya bahwa, atau banyak orang berkata bahwa saya percaya kepada Tuhan, tetapi hidup mereka tidak mencerminkan kasih Kristus. Ada yang rajin beribadah, tetapi menutup mata terhadap orang yang miskin dan tidak mau membantu. Ada yang bersikap tidak adil di tempat kerja dan sebagainya. Padahal mereka mengatakan saya percaya Tuhan, tetapi dalam kehidupan hari-hari mereka tidak menunjukkan kasih, mereka tidak menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Nah, jemaat Tuhan, iman yang sejati itu bukan hanya sekedar percaya di mulut saja, tetapi harus terlihat jelas dalam perubahan hidup kita. Ketika seseorang mengakui atau sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hidupnya tidak lagi sama seperti yang dulu sebelum dia percaya kepada Yesus. Rasul Paulus berkata dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya bahwa orang beriman harus meninggalkan cara hidup yang lama dan mulai hidup dengan cara yang baru, yaitu hidup yang serupa dengan Kristus. Kalau dulu kita gampang marah, kini kita harus belajar untuk mengendalikan diri kita. Kalau dulu kita suka membenci, sekarang kita harus belajar untuk mengampuni. Ini adalah tanda bahwa iman kita adalah iman yang hidup, karena ada perubahan hidup kita setelah kita percaya kepada Kristus. Jemaat Tuhan, iman sejati harus membuat kita berubah dalam pikiran kita, perkataan kita, dan sampai kepada perubahan kita. Tidak hanya cukup pada seringkali. Iman sejati harus membuat kita berubah bukan hanya dalam pikiran kita, tentang pemahaman kita tentang Kristus, tidak sampai di situ. Tetapi iman yang sejati itu harus membawa perubahan mulai dari perkataan kita, bahkan sampai tindakan perbuatan kita harus berubah. Tidak cukup hanya tahu tentang ajaran Tuhan, tetapi kita harus menghidupi ajaran itu
dalam kehidupan kita hari-hari. Yakobus pasal 1 ayat 2 juga mengingatkan kita bahwa tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Jemaat Tuhan, banyak orang merasa sudah beriman hanya karena rajin mendengar firman Tuhan. Tetapi perubahan nyata tidak pernah terjadi dalam hidupnya. Tuhan mau kita menjadi pelaku, bukan sekedar pendengar. Iman tanpa tindakan adalah iman yang menipu diri sendiri dan membawa kepada kematian rohani. Perubahan hidup ini harus bisa dilihat oleh orang lain, bukan untuk pamer, tetapi supaya orang lain bisa melihat Tuhan yang hidup di dalam kita itu. Dalam Matius 5 ayat 16, Yesus berkata bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi iman sejati mendorong kita untuk hidup benar, supaya lewat hidup kita orang lain dapat mengenal kasih dan kebenaran Tuhan. Hidup yang berubah menjadi kesaksian nyata yang berbicara lebih keras daripada 1000 kata kita. Karena itu jemaat Tuhan, saya mengajak kita untuk bertanya pada diri kita sendiri. Apakah iman kita sudah mengubah hidup kita? Apakah ada orang lain yang bisa melihat Yesus lewat cara kita berbicara kah? Lewat cara kita bertindak kah? Lewat cara kita memperlakukan sesama kah? Jangan sampai iman kita hanya berhenti di bibir. Atau dengan kata lain bahwa jangan sampai iman kita hanya di mulut saja, tetapi tidak sampai ke perbuatan dan tindakan kita. Jemaat Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk mengalami perubahan yang nyata supaya hidup kita tidak menjadi hidup yang mati secara rohani, melainkan hidup yang berbuah dan memuliakan namanya. Kiranya renungan firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas renungan yang Engkau perdengarkan bagi kami pagi hari ini. Kiranya Engkau boleh memberkati kami semua ya Tuhan, baik hamba-Mu maupun jemaat Tuhan yang mendengar. Berilah kami pengertian, pemahaman, dan lebih-lebih dari itu ya Tuhan, beri kami kekuatan untuk melakukan setiap firman yang kami dengar. Dan kami memohon kiranya Tuhan boleh menganugerahkan iman yang hidup dalam kehidupan kami, supaya kami mampu untuk menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan harapan kami, berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, mari jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang dalam kehidupan kita. Shalom.